Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, siswa-siswi SDIT Harunia kelas 3A. Semoga selalu sehat dan juga semoga selalu dalam limpahan rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama melafazkan basmalah dan juga doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini kita membahas tema 4, yaitu tentang kewajiban dan hakku. Subtema 1, peranku di rumah. Pembelajaran 3, 4, dan 5. Nah, anak-anak, kewajiban menjaga kesehatan tubuh. Nah, menjaga tubuh agar tetap sehat ini adalah kewajiban kita, anak-anak ya. Nah, bagaimana caranya? Misalnya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian, menjaga dan mendapatkan kesehatan ini merupakan kewajiban dan hak yang harus dijalankan dengan seimbang oleh kita, ya anak-anak ya. Makanan yang dimakan itu harus halal. Anak soleh itu wajib menjaga adab saat makan. Apa anak-anak adab saat makan? Masih ingat? Nah, sebelum makan, cuci dulu tangannya bersih pakai sabun. Kemudian menggunakan tangan kanan, membaca doa sebelum makan. Dan saat makan itu harus duduk anak-anak ya. Ketika selesai makan, nah saat makan juga pelan-pelan makannya ya. Pelan-pelan makannya, tidak boleh buru-buru. Kemudian setelah makan mengucapkan hamdalah. Nah, itu bagaimana adab-adab makan yang baik. Pengamalan sila kelima. Sila kelima ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Makna lambang padi dan kapas adalah bahwa padi dan kapas adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan sandang. Pangan itu makanan dan sandang itu adalah pakaian yang melambangkan kemakmuran. Apabila kewajiban tidak dilakukan, maka akan mendapatkan sanksi atau akibat. Contohnya, jika kita tidak mau belajar sebelum ulangan, maka kita tidak bisa menjawab soal dengan benar. Nah, itu contohnya anak-anak ya. Kemudian hak akan diperoleh jika kewajiban sudah dilaksanakan. Contohnya, jika kita rajin belajar, maka kita mendapatkan nilai yang bagus. Nah, seperti itu anak-anak ya, bagaimana hubungan hak dan kewajiban. Terus kita akan membahas tentang membaca dengan suara senyap. Membaca dengan suara senyap ini adalah membaca tanpa mengeluarkan suara sekecil apapun dan memahami isi teks bacaan tersebut di dalam hati. Tujuannya agar kita bisa berkonsentrasi dan memahami isi bacaan tersebut sehingga tidak lupa dengan apa yang sudah dibaca anak-anak ya. Nah, silahkan kalian latihan membaca senyap dengan membaca teks halaman 34. Bisa kalian coba baca tanpa bersuara dan juga setelah itu coba kalian telaah apa sih isi dari bacaannya ya. Hak tubuh untuk beristirahat anak-anak ya. Jadi istirahat itu dilakukan untuk mengembalikan kebugaran dan kesegaran tubuh setelah beraktivitas.
Tidur adalah cara yang paling baik untuk beristirahat. Saat tidur, anak soleh itu wajib menjaga adab-adab tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa anak-anak adab tidur? Jadi sebelum kita tidur itu kita dianjurkan untuk mengambil wudhu. Setelah mengambil wudhu, biasanya sholat 2 rakaat anak-anak ya. Sunnah Rasulullahnya itu sholat 2 rakaat. Kemudian pergi tidur dengan membaca doa sebelum tidur. Dan kemudian baringnya miring ke kanan. Dan jika bisa, menghadap kiblat anak-anak ya. Nah, itulah adab-adab tidur. Bisa kalian praktekkan, bisa kalian amalkan di rumah, insya Allah dengan melakukan adab-adab tidur tersebut, tidur kita akan lebih berkualitas anak-anak ya. Rumahku, surgaku. Nah, setiap anak itu mendapatkan hak tempat tinggal yang layak untuk menjadi rumahnya. Seorang anak memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan rumahnya bersama anggota keluarga lainnya anak-anak ya. Jadi jangan lupa bersyukur atas nikmat rumah yang Allah berikan karena banyak saudara kita yang tidak memiliki rumah anak-anak. Kita masuk ke muatan matematika yaitu soal cerita dan berbagai kemungkinan penjumlahannya. Nah, misalnya yang diketahui adalah bilangannya 245. Berdasarkan soal cerita, Salman dan teman-teman akan menyerahkan wakaf Quran dan Iqra ke panti asuhan. Jumlah semua Quran dan Iqra yang tersedia adalah 245. Berapakah kemungkinan jumlah masing-masing Quran dan Iqra yang siap disalurkan? Nah, coba kalian pikir. Berapa Quran dan berapa Iqra yang dihasilkan 245? Apa kemungkinan jawabannya? Bisa 145 ditambah 100. Kalau kita hitung jumlahnya adalah 245. Bisa juga 200 ditambah 45 yang juga jika dijumlahkan hasilnya 245. Bisa juga 125 ditambah 120. Nah, itu adalah kemungkinan-kemungkinan jawaban. Sebenarnya masih banyak lagi anak-anak ya kemungkinan-kemungkinan jawabannya. Karena patokan kita adalah hasilnya harus 245. Sudah menjadi kewajiban seluruh anggota keluarga untuk menjaga dan membersihkan rumah. Seorang anak tidak bisa berdiam diri atau asyik bermain tanpa menjalankan kewajibannya dengan baik. Jazakumullah khairan katsir. Ustazah ucapkan untuk kalian semua yang sudah menyimak video pembelajaran Ustazah. Alhamdulillah, semoga bisa menjadi bahan belajar kalian di rumah. Dan anak-anak tetap selalu jaga kesehatan dan juga jangan lupa belajar di rumah, jangan lupa sholat, ngajinya juga harus dilakukan setiap hari anak-anak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.